Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Ya, alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu lagi pada pagi hari ini dalam kegiatan belajar kita. Hari ini Saza ingin mengecek dulu kehadiran anak-anak. Hari ini adakah yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Febi dan Aliski. Ada yang tahu kenapa mereka tidak masuk? Sakit ya. Iya, karena teman-teman sedang sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Dan kita juga harus menjaga kesehatan kita. Iya, karena sering musim hujan ya, jadi bisa menyebabkan sakit kalau kita sering main. Jangan lupa minum vitamin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Tisan. Silakan pimpin doanya. Terima kasih ya Tisam. Semoga dengan berdoa apa yang kita pelajari hari ini tersampaikan kepada hati dan pikiran kita sehingga ilmunya bermanfaat untuk kita. Sebelum memulai kegiatan kita, Ustazah mau mengajak kalian untuk membaca dulu ya. Kita melakukan kegiatan literasi dengan membaca artikel di papan tulis. Nah, silakan dibaca dalam hati. Dibaca. Sudah selesai? Ada yang berani mengemukakan apakah isi artikel ini tadi? Ya, 100 hadat ini, artikel ini berisi tentang toleransi antar umat beragama. Kenapa kita harus bertoleransi antar umat beragama? Supaya apa? Ada yang tahu? Iya, 100 rahajabat menghindari terjadinya diskriminasi. Ya, terima kasih ya Hada dan Rahel. Kita tepuk tangan untuk mereka berdua. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk lebih semangat lagi, saya mau ngajak kalian tepuk PPK. Masih ingat tepuk PPK? Oke, tepuk PPK. Ya, supaya lebih semangat lagi, nih Ustazah mau ngajak kalian menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sudah hafal lagu itu tersebut? Sudah. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sebentar ya. Sebentar ya, kita ulangi lagunya karena tidak ada suara yang tidak keluar. Kita nyanyikan sama-sama sambil menyanyi, berdiri aja ya. Kita nyanyikan sama-sama sesuai lirik. Bentar ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, nah itu tadi lagu apa judulnya? Ya, silakan duduk kembali. Nah, tadi kita menyanyi salah satu lagu Garuda Pancasila. Nah, ada yang tahu nggak lambang negara kita apa? Ya, seperti yang digambar ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, coba perhatikan. Di lambang Garuda Pancasila ini ada lambang apa? Ada simbol apa di dalamnya? Coba Hafiz sebutkan simbol apa aja yang ada di Garuda Pancasila? Bintang, pohon beringin, rantai, kepala banteng yang terakhir. Iya, dari kelima simbol yang disebut Hafiz tadi itu termasuk simbol apa? Iya, 100 Nabila, simbol Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4. Nah, subtema 1, pembelajaran 2. Ya, apa saja sih yang kita pelajari? Nah, ada 6 yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, dengan diskusi nanti kalian diharapkan bisa menentukan 3 contoh nilai yang sesuai dengan makna Pancasila. Kemudian yang kedua, dengan diskusi kelompok, kalian diharapkan bisa menganalisis contoh-contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila pertama. Kemudian yang ketiga, dengan diskusi kelompok, kalian bisa menentukan jenis-jenis benda 3 dimensi. Nah, sebelum belajar tentang 3 dimensi, kita belajar tentang Pancasila dulu ya. Ada yang tahu bunyi Pancasila apa aja? Coba Rizky, satu-satu, Rizky. Kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Ya, baik. Ada 5 ya sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang maha. Kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga, keempat, yang kelima. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makna sila pertama Pancasila. Ada yang tahu belum makna sila pertama Pancasila? Belum ada? Nah, untuk memahami makna sila pertama Pancasila, mari kita simak video berikut. Bentar ya. Suaranya belum terdengar ya? Sebentar ya, Taza cek sebentar ya. Nah, tidak ada suaranya, perhatikan ya. Boleh dicatat yang penting-penting. Materi yang penting boleh dicatat. Saya ulangi videonya ya. Ini mohon maaf karena suaranya ternyata tidak keluar.
Catat yang penting saja, semuanya tidak usah dicatat. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Nah, sila pertama ini mengajak kita untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang agar timbul rasa saling menyayangi dan menghormati. Nah, bunyi sila pertama adalah apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Berikut ini beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ya. Kemudian, nah 5, membina kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Mari saling menghormati antar umat beragama. Nah, videonya tadi tidak ada suaranya, jadi sudah baca saja ya. Nah, ini adalah makna sila pertama Pancasila sesuai video tadi ya. Yang pertama apa? Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Yang terakhir, toleransi antar umat beragama dan tolong menolong antar umat beragama. Sampai sini bisa dipahami? Ada 4 ya makna sila pertama Pancasila. Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Yang kedua, melaksanakan kewajiban sesuai aturan agamanya masing-masing. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga. Apa aja sih yang Tuhan berikan kepada kita? Alam, kesehatan, nafas kita, lingkungan kita ya, rumah kita, itu semuanya dari Tuhan. Kemudian yang keempat, toleransi antar umat beragama. Ya, tadi kan sudah disebutkan di video tadi ya, ada 6 agama di Indonesia yang dipercaya di negara Indonesia. Nah, kita karena berbeda-beda itu menunjukkan keberagaman negara kita. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap sama. Dan kita harus saling toleran. Nah, kita tidak boleh mengejek atau mengganggu agama lain. Nah, gimana sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, mari kita simak ini. Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, coba Hafiz, dibaca Hafiz. Yang pertama apa Hafiz? Suaranya kurang keras ya. Oke, apa? Yang pertama, setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Iya, sekolah kita semuanya beragama apa anak-anak? Islam. Tapi di luar sana kita bisa menemukan orang yang beragama Katolik, Kristen, Konghucu. Iya, banyak ya agama di luar sana. Nah, kita harus saling menghargai orang lah walaupun berbeda agama. Kemudian yang kedua, Vina, apa yang kedua? Ya, yang kedua toleransi antar umat beragama. Seperti yang disebutkan pertama tadi ya. Kalau kita harus saling menghargai orang lain yang berbeda agama. Yang ketiga, coba Iza. Ya, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Ya, Rasid ada apa Rasid? Ada yang bisa dibantu? Feedback nanti ya. Kita dengarkan dulu penjelasan materinya ya Rasid. Oke, yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga, termasuk diri kita, lingkungan kita, tempat tinggal kita. Nah, jadi ada 3 contoh penerapan nilai sila pertama Pancasila. Coba ulangi yang pertama Nabil.
Ya, setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua apa? Hasna? 2, toleransi antar umat beragama. Yang ketiga apa, Bentar? Ya, semua yang Tuhan berikan harus kita jaga. 1, menghormati agama orang lah. 2, toleransi terhadap agama orang lah. Yang ketiga, kita harus menjaga apa yang semua Tuhan berikan kepada kita. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Ustaz yang bertanya berarti. Makna sila pertama Pancasila tadi apa? Ada 4. Siapa yang berani? 1. Ya, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, siapa yang berani? Angkat tangan. Ya, Nabila, apa yang kedua? Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan Maha Esa. Yang ketiga, ada yang berani? Toleransi antar umat beragama. Yang keempat, apa? Ya, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Yang pertama, kita meyakini adanya Tuhan. Yang kedua, harus menghormati agama yang orang lain miliki. Yang ketiga, apa? Berkewajiban melaksanakan aturan agamanya masing-masing. Yang terakhir, menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Termasuk apa aja nih di gambar ini? Kira-kira apa aja nih? Iya, menanam pohon. Ini sebuah keluarga melakukan menanam pohon kembali. Itu merupakan sebuah rasa syukur kepada Tuhan. Kita menjaga alam dan memperindah alam. Alam di mana? Di sekitar rumah kita. Ya, rumah mereka warna apa itu? Warna biru ya. Nah, ini ada gambar apa? Rumah. Nah, rumah itu merupakan salah satu bentuk benda 3 dimensi. Ada yang tahu benda 3 dimensi itu apa? Benda yang supaya lebih paham lagi, Ustazah, kita simak video berikut ya. Videonya nggak ada suaranya, jadi Ustazah bacakan. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta memiliki volume. Kemudian, ciri-ciri benda 3 dimensi. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Bentar ya. Nih, contohnya. Ini kira-kira benda 3 dimensi atau bukan? Kalau yang ini? Iya. Kenapa? Apa bedanya? Ada yang tahu kenapa apa bedanya? Bedanya apa? Antara kotak tisu dan gambar ini apa bedanya? Coba suaranya yang keras. Ya, kalau kotak tisu ini kita bisa dari sudut mana pun, dari depan bisa, dari belakang bisa, dari samping kanan, samping kiri juga bisa, atas, di depan. Nah, ini merupakan bentuk 3 dimensi. Sedangkan gambar ini merupakan bentuk 2 dimensi. Karena hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang, dari depan sah. Kalau dari belakang sudah tidak ada gambar. Paham sampai sini bedanya? Itu ya. 3 dimensi itu adalah yang memiliki panjang, tinggi, dan serta bisa dilihat dari sisi mana. Coba Faris, apa tadi pengertian 3 dimensi? Karya seni yang? Coba siapa yang bisa? Hafiz. Jadi? Ya, karya seni atau benda yang bisa dilihat dari sisi manapun. Kemudian dia memiliki panjang, tinggi, dan sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, ini ada materi berikutnya mengenai macam-macam gambar dan bentuk 3 dimensi. Nampak ya gambarnya? Yang pertama, bentuk kubistis. Kubistis adalah
gambar yang berbentuk hampir sama atau menyerupai kubus atau balok. Ini ada contoh-contohnya nih, ada kotak bentuknya apa? Iya, kotak ya, sama kayak kubus. Terus ini yang kedua, gambar gedung, bangunan, bentuknya apa? Kotak, termasuk kubistis atau tidak? Iya, kemudian ini kulkas. Bentuknya kotak atau tidak? Iya, termasuk benda kubistis? Iya, kemudian yang kedua itu ya, benda kubistis adalah benda yang merupai kotak atau kubus. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah bentuk silindris. Silindris adalah gambar yang berbentuk menyerupai silinder atau bulat. Ini ada contoh-contohnya. Gambar apa nih? Gambar cangkir atau gelas ya. Itu bentuknya apa? Bulat. Jadi dia termasuk silindris, termasuk benda 3 dimensi bukan? Ya, kemudian yang kedua, gambar apa ini? Ya, cawan atau caret. Ini termasuk benda 3 dimensi tidak? Hadat. Iya, karena dapat dilihat dari sisi manapun. Kemudian dia juga termasuk ke bentuk karena bentuknya seperti bulat atau bola. Yang ketiga ini, nah ini jelas ya, gambar apa nih? Bola. Ini kalau bola termasuk salah satu bentuk silindris karena bentuknya bulat. Coba kalau ini Taza mau nanya. Botol minum Taza ini termasuk benda silindris atau kubistis? Silindris. Coba angkat tangan. Siapa yang tahu kenapa ini termasuk silindris? Zaidan? Kenapa botol ini termasuk silindris? Nggak tahu. Hadat? Iya, karena bentuknya menyerupai bola atau bola. Paham sana sini ya? Yang pertama kubistis menyerupai kubus, yang kedua silindris menyerupai bola atau bulat. Kemudian yang ketiga nih, ada bentuk satu lagi, bentuk bebas. Bentuk bebas nih, bentuk bebas adalah gambar yang bentuknya tidak berdasarkan kubistis atau silindris. Dia bentuknya macam-macam ya, bebas dia. Ada gambar apa yang pertama? Buah-buahan. Yang kedua? Motor. Yang ketiga? Nah, gambar yang pertama termasuk kubistis, silindris atau bebas? Bebas, karena dia ada macam-macam ya, ada yang bulat, ada yang agak bulat, terus ada yang lonjong. Kemudian yang kedua, gambar motor, kubistis atau silindris atau bebas? Bebas, karena dia ada yang bulat, ada yang kotak, ya enggak? Kemudian yang ketiga, gambar apa nih? Patung. Dia termasuk apa? Bebas. Sampai sini paham? Ya, saya ulangi ya. Yang pertama, pengertian 3 dimensi tadi adalah benda yang bisa dilihat dari sisi mana, terus memiliki panjang, tinggi, dan volume. Kemudian ada 3 macam benda 3 dimensi. Yang pertama, kubis. Coba, Iza. Apa pengertian kubistis tadi? Ica atau Ica? Iya, kubistis adalah benda yang bentuknya menyerupai kubus atau balok. Yang kemudian yang kedua, silindris. Apa, Rum? Yang kedua? Apa, Vina? Ya, bentuk silindris adalah bentuk yang menyerupai silinder atau bentuk bulat, bola. Ya. Yang ketiga, bentuk B. Dia tidak kubistis, tidak silindris. Dia bentuknya bebas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Nah, Ustazah mau membagikan tugas. Sebelum membagikan tugas, sudah duduk berkelompok ya? Saya tentukan kelompoknya ya. Kelompok Reza, kelompok 1. Kelompok Nabila, kelompok 2. Kelompok Ica, kelompok 3. Rizky, kelompok 4. Vina, kelompok 5. Dan yang kelompok Zaidan, kelompok 6. Nah, sebelum kita Ustazah bagikan AKPD, Ustazah mau ngajak kalian permainan. Nah, ada namanya permainan Marina menari di atas menara. Sudah pernah belum? Belum. Gini cara permainannya. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Bisa diikutin? Nah, coba berdiri.
Ini ya. Salah. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Bisa? Kita dinyanyikan. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Bisa? Ya, sama-sama ya. Kalian juga ikut nyanyi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Bisa? Ya, ini melatih konsentrasi. Coba agak cepat kita ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Nah, kita tambah satu lagi, Marijo. Tadi Marina gini ya, kalau Marijo gitu. Marijo menari di atas menara. Di atas menara, Marijo menari. Bisa? 1, 2, 3. Marijo menari di atas menara. Di atas menara, Marijo menari. Kita gabungin ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marijo menari di atas menara. Di atas menara, Marijo menari. Bisa? Nah, sekarang Ustazah yang gerak, kalian yang menyanyi. Semangat ya, nyanyinya semangat dikit, yuk. Supaya lebih inilah. Suaranya yang kenceng. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marijo menari di atas menara. Di atas menara, Marijo menari. Marina menari. Apa ini lagi nih? Di atas ya. Ulangi, mari coba. Konsentrasi ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marijo menari di atas menara. Di atas menara, Marina. Ya. Sip, baru Resa yang ini ya, konsentrasi. Yang lainnya konsentrasi ya, perhatikan tangan. Oke? Mulai sekali lagi ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marijo menari. Marijo menari di atas menara. Di atas menara, Marijo menari. Oke, sih, tepuk tangan kita semua. Ya, sudah melatih konsentrasi. Ini permainan untuk melatih konsentrasi. Silakan duduk kembali. Nah, Ustazah mau bagikan. Ustazah bagikan lembar kerja pendidik ya. Ini kalian kerjakan dan didiskusi. Satu kelompok. Ustazah beri LKPD. Nanti didiskusikan bersama-sama. Rizky. Ya, untuk kelompok 1. Sebelum kalian diskusikan, Ustazah jelaskan dulu cara mengerjakan. Sudah? Nah, yang pertama, perhatikan dulu ya anak-anak. Rizky, perhatikan. Nanti nggak tahu loh cara ngerjainnya kalau nggak perhatikan. Ini pertama, tulis nama kelompok kalian ya. Tadi sudah tahu nama kelompoknya? Sudah, kelompok? Ini? Iya, ini kelompok 6. Tuliskan nama kelompoknya di atas. Kemudian tuliskan nama anggota kelompok. Sudah menuliskan nama anggota kelompok, ini ada langkah-langkah. 1, duduk bersama teman-temanmu. Kemudian tuliskan identitas. Ketiga, baca langkah-langkah dalam setiap kegiatan. Yang keempat,
Diskusikan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Nah, ada yang pertama ini. Diskusikan dengan kelompokmu tentang makna sila pertama. Kalian tuliskan di sini makna silanya. Perhatikan ya. Nanti nggak tahu caranya lah kalau nggak perhatikan. Tulis makna silanya ada 3. Tadi ada 4 ya. Kalian sebutkan 3 saja. Terus contohnya dalam kehidupan sehari-hari di sini. Tadi sudah ada ya. Kemudian yang kedua ini ada sebuah gambar. Ada gambar di sana. Nah, perhatikan gambarnya baik-baik. Kemudian kemukakan pendapat kalian. Gambar 1. Nah, itu termasuk nilai yang mencerminkan nilai Pancasila atau tidak. Kalau iya, kalian jawab iya. Terus sebutkan alasan. Kalau tidak, terus sebutkan alasannya juga. 6 gambar ya. Itu disebutkan sama-sama. Kemudian yang kedua ini. Ada sebuah gambar juga. Gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di sana soalnya diminta untuk membedakan apa bedanya 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebutkan ciri-ciri 2 dimensi apa, 3 dimensi apa. Sebutkan 3. Nah, yang terakhir ini ada tugas menggambar. Tugasnya menggambar apa? Menggambar bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kok berwarna semua? Ya, boleh nanti diwarnai gambarnya ya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Untuk mengerjakan LKPD ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Baiklah, silakan berdiskusi. Waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya 35 menit ya. 30 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanya sama Taiza. Duduknya yang rapi sayang, duduknya kursinya ditarik. Biar enak, kursinya ditarik ke sini, biar enak. Kalau susah, kalau kejauhan kursinya tarik sini. Atau Panji duduknya sama bentar juga nggak apa-apa. Enggak, yang ini enggak. Diskusikan bersama-sama ya jawabannya. Jangan temannya kerja sendiri. Diskusi sayang. Sampai mana? Ya. Apanya? Belum. Tadi kan sudah kita bahas sama-sama materinya. Nah, diingat-ingat tadi materinya apa aja ya. Ya, waktunya 30 menit. Kalau tidak yakin dengan jawabannya, boleh dibuka di buku, ada nggak jawabannya. Ini sampai mana? Pelan-pelan saja ya, jangan buru-buru. Diskusikan baik-baik jawabannya. Yang gambar tuh bentuk kubistis sama itu. Ya, boleh. Coba, pertanyaannya apa di sana? Baca baik-baik pertanyaannya ya. Dibaca baik-baik pertanyaan. Apa perintahnya? Bentuklah gambarlah satu contoh benda bentuk kubistis dan satu contoh benda bentuk silindris yang ada di lingkungan sekitar. Oke, berarti kubistis 1, silindris 1 ya. Yang gambar nanti boleh yang lain ya. Kalau yang nulis sudah ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Judulnya yang soleh ya, Bara. Judulnya yang soleh. Nggak apa-apa diskusi baik-baik, tapi judulnya yang soleh. Ya. Jangan disalin semuanya pakai bahasa kali ya. Ini kan contohnya, ini maknanya. Ya. Ayo yang ini kok diam aja, diskusikan bareng-bareng ya. Jangan cuman ini yang mengerjakan, yang lainnya. Ayo mendekat. Ica boleh kursinya dari sini biar lebih dekat.
Nah, biar enak kalau kejauhan. Apa? Bingung. Lanjutkan apa? Ada pengalaman maaf. Gak apa-apa. Nanti kan salah dan benarnya kita koreksi sama-sama. Percaya ada Akila, kenapa diam saja? Ayo kelompok 5, yang kompak dong, diskusikan sama-sama ya. Jangan kerja sendiri, Vina. Dulunya berdekatan aja kalau kejauhan. Dulunya sebelah sini. Kelompok 4 kan mereka dulunya bareng-bareng tuh. Biar enak diskusinya. Kalau kejauhan, kejepit hati-hati saya. Sini, Gila. Pinjam kursinya ya, Ulat. Sini, Gila. Diskusi sama-sama ya, diskusikan jawabannya. Jangan kerjakan sendiri. Gimana? Ada kesulitan tidak? Boleh bertanya ya, sama Taza kalau kalian bingung. Ya nggak apa-apa. Iya. Yang nulis boleh tulisannya yang bagus. Zakia, ayo diskusikan dengan kelompoknya. Jangan sibuk sendiri. Ini kan apa? Ini dua dimensi, 3 dimensi. gambarnya di sini ya. Enggak, ini apa perintahnya? Baca dulu. Berdasarkan gambar di atas. Ya, ini kan gambar 2 dimensi, ini 3 dimensi. Apa bedanya? Iya, tulis. 1. Kan 3 nyebutnya kan? Perbedaannya. Tapi apa tadi bacanya? Hanya bisa. Kalau yang pintar gambar siapa? Nah, ini yang ketiga loh gambar.
sambil nunggu nanti ngerjakan yang kita. Ini kayak mana? Kalau yang ini? Hah? Kalau 3 dimensi? Kan ini satu sisi. Dilihat dari satu sisi. Oh iya benar. Dilihat dari satu sisi. Ini kayak mana? Sebentar, tunggu ini selesai. Bawa pewarna nggak? Nggak ada bawa pewarna? Aduh. Nah, kalau yang dilihat dari satu sisi, yang ini gimana? Dilihat dari sudut sudut. Iya, tulis Pak. Nah, sebelum nulis ini, biar sama-sama dan menggambar. Gambarin ini nah. Boleh gambar ini. Perhatikan dulu soalnya, tapi dia ada 2 gambarnya yang diminta. Nah, lanjut hadap sini Dat. Tadi ini dari satu sisi, kalau ini dari mana? Ya, semua sudut. 1. Ya. Ya, gotong royong. Ini sesuai sila. Ya, sesuai nggak dengan sila pertama? Ini sila 1. Enggak, sila pertama semuanya. Apa? Gambarnya apa dia? Pemain sepak bola termasuk sila pertama nggak? Ayo, kira-kira. Ya. Kira-kira bermain bola itu termasuk makna sila pertama nggak? Sabar. Ya, bola. Pakai pewarna ya, biar nanti gambarnya cakep, gambarnya bagus. Sayang, jangan main meja, nanti ganggu kawannya lo diskusi. Kenapa? Itu gambarnya. Bisa lah, kan ada contohnya itu. Iya, silakan. Buka pintunya hati-hati ya. Taruh dulu. Pengaruhnya taruh. Jangan nanti dia mau masuk. Sulit. Tutup aja nggak apa. Ada 3. Sebutkan 3-3-nya. Pakai pena biru boleh. Ayo Akila, jangan diam saja. Ya. Mana? Kira-kira sedang apa mereka? Belajar. Sedang apa dia? Jadi kuli. Iya, menanam. Itu apa? Menendang apa bermain? Iya, bermain. Bermain bola. Kalau yang benda 2 dimensi gambarnya. Foto boleh juga. Gambarnya apa? Foto boleh. Foto. Tapi perhatikan pertanyaannya baik-baik ya, yang diminta apa, ya. Ini jangan main pengharis, nanti rusak pengharisnya. Iya. Tapi kok nggak sesuai? Kan kalau sesuai Perhatikan baik-baik. Tadi kan ada 4 kan? Pertama, saya akan adanya Tuhan sesuai agama masing-masing. Kedua, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Ketiga, jangan kewajiban sesuai aturan agama. Yang keempat apa? Menjaga semua yang diberikan kepada Tuhan kepada manusia. Kan ada macam-macam contohnya. Yang pertama,
percaya Tuhan. Berarti kita percaya adanya Allah al-Islam. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga apa tadi? Menjalankan kewajiban atau aturan agama udah banyak. Ya enggak? Dan dari gambar-gambar tersebut, mana yang mengikuti aturan agama? Ya enggak? Paham salah itu? Belajar kan siswa dia belajar, kira-kira tuh masuk aturan agama bukan? Yang ini apa kemarin yang kita bahas? Mengejek ya, kira-kira kalau mengejek termasuk contoh sila pertama enggak? Ya, oh ini nanti mana soal lembar pertama? Nah ini lembar pertama boleh, namanya di bawahnya ya, atau di atas juga nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Ini ada gambar nih, ya kan? Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian diskusikan dengan kelompokmu mengenai sikap yang mencerminkan nilai sila pertama dan sikap yang tidak mencerminkan nilai sila pertama. Nih nomor 1 gambar apa? Orang laki-laki Meledek perempuan, kira-kira termasuk contoh nilai sila pertama tidak? Tidak, jawabannya sini. Tidak, karena kalau itu bukan 3 dimensi dong. Bukan ini. Gimana caranya biar bisa 3 dimensi? Ayo. Tengok ininya. Apa ini? Bola. Atau gambar ini juga mudah ini. Wah, iyo. Pakai pensil ya gambarnya, hati-hati. Takutnya nanti kalau salah nggak bisa dihapus. Gambarnya gunakan pensil ya. Pensil pewarna, digambar diberi warna gambarnya supaya bagus. Ya sebentar, ini sempit. nomor 5 kok nomor 5? Iya maaf kemarin belum dihapus. Nomor 6 itu. Gimana, ada yang nanyain? Loh, nomor 1-nya belum? Jangan dilewatin. Nomor 1 gambarnya apa? Rashid. Nomor 1 gambarnya apa nih Rashid? Mengejek. Nah, temannya. Kira-kira kalau mengejek teman itu termasuk contoh nilai sikap? Tidak. Kalau ini apa? Iya, saling membantu kan? Ya. Kalau ini giat belajar. Ini ngapain? Iya, menanam. Terus yang terakhir? Main bola. Tahu kan? Mana yang termasuk sila, mana yang tidak? Yang nomor 1, 2 tadi sudah. Tinggal gambar. Pakai pensil gambarnya, pakai pewarna biar nanti cantik gambarnya ya. Kenapa? Sudah. Pakai pensil ya, pakai pensil. Nggak apa-apa. Kira-kira tadi makna yang pertama apa tadi? Yang pertama, percaya akan adanya tuh Tuhan. Ya, silakan. Ya. Karena ya boleh. Nah, kalau bermain bola tuh kira-kira termasuk nggak ke dalam itu? Enggak. Ya, jelaskan alasannya. Ya. Ayo Rashid, dikerjakan sama-sama Rashid. Nih Rashid suruh di tengah nih biar dia bisa tahu. Ayo, Rashid tengah. Biar tahu. Nanti semua harus tahu jawabannya, nggak boleh nggak ada yang tahu. Ya. Harus satu. Bareng-bareng. Yang lain menemah nih. Gak punya. Tuh nggak megang. Untuk apa? Coba perhatikan, ini ada gambar apa ini, ada benda apa nih? Ini apa nih? Galon. Bentuknya apa? Silinder apa kubistis? Nah, bisa nggak gambar ini? Bisa sih. Botol minum. Karena dia Nah,
Karena dia mencuri ya. Nomor 3 kan? Nah, mencuri itu bukan sikap yang baik. Ya, silakan. Atau gambar botol minum boleh loh. Ya, saling membantu ngapain ya? Bentar ya. Gambar bola boleh sama atau gambar botol ini nah. Oh, itu bisa gitu. Iya. Ya. Bisa. Nggak mau pakai ini? Jangan. Untuk gambar untuk contoh. Kalau ini kan memang ada ininya. Mereka saling membantu. Hah? Membantu penggotong royong. Ada yang punya penghapus? Ada yang punya penghapus? Bebek mana tadi? Masih ada yang di luar sayang, biarlah, jangan. Nanti nggak bisa masuk. Tadi ada yang izin keluar. Udah nggak ada ya? Bentar tadi. Iya, belajar. Kira-kira kalau belajar itu termasuk ngikutin aturan Tuhan nggak? Iya. Waktunya habis, sudah selesai belum? Ditambah waktunya ya. 15 menit ya. Tapi harus selesai 15 menit, oke? Ayo ditutup lagi. Masih ada bentar di luar sayang. Jangan, jangan. Masih ada bentar, tuh kan? Nah, masuk bentar. Dah, nggak boleh. Sudah, nggak usah ribut. Nggak usah ribut, balik ke kursinya. Ini menanam bunga. Pohon, bukan bunga. Iya. Iya, nanam pohon kan? Cari alat. Iya, karena termasuk apa tadi? Jaga apa? Iya. Boleh kayak gitu juga boleh. Kira-kira termasuk nggak? Nggak. Kenapa alasannya? Karena? Coba deh pikir baik-baik. Kok iya? Main bola. Ayo. Tadi maknanya yang pertama kan percaya ada Tuhan. Kemudian tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama. Yang keempat, menjaga kesetaraan alam. Nah, bermain bola termasuk keempatnya enggak? Iya. Alasannya kenapa? Sudah gambarnya. Nah, ini tinggal satu lagi, Bet. Karena apa kira-kira? Coba tadi kan udah dijawab. Bet. Bermain bola tidak termasuk. Nanti dinecis lagi ya. Nanti dinecis pakai ini ya. Kalau udah selesai. Kalau sudah selesai. Kelompok 1 sudah sampai mana? Duduknya yang soleh. Gimana? Iya, sebentar. Ya, gambar kubis sama silindris. Yang mana yang gambar bebas boleh, tapi yang bentuk kubis sama silindris.
Kubistis tadi gimana? Bentuknya kotak. Bebas bebas. Kan cuma 2 ini minta. Iya kan? Gambar bebas. Gambar bebas. Di sana diperintahkan nggak gambar bebas? Enggak. Nabil sama Hafiz katanya mau gambar tadi. Nggak jadi gambar. Gimana? Dulu. Gimana? Dia sedang apa? Main bola. Kira-kira mencerminkan nilai sila pertama nggak? Kan kalau sendiri berarti enggak dong. Iya. Enggak kan? Kenapa alasannya? Karena sendirian. Bukan. Karena tidak membina kerukunan. Bukan. Coba makna yang pertama tadi apa? Percaya adanya tuh tidak boleh memasukkan agama kepada orang lah. Judulnya sayang. Ketiga, menjalankan kewajiban atau aturan agama. Yang keempat, menjaga segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Nah, bermain bola itu termasuk dalam keempatnya atau tidak? Hah? Iya. Iya apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia sendiri. Silakan dituliskan jawabannya. Tinggal itu lagi ya. Menggambarnya udah belum? Udah. Oke, diwarnain boleh biar cakep, biar cantik. Ini kok menggambar sendiri? Temennya diskusi. Ayo, Zakia. Hah? Sudah gambar? Ini dia gambar. Oh, udah digambar. Ada yang jatuh, Panji. Enggak juga enggak apa-apa. Diwarnain? Boleh. Ayo main sama bapak kan? Jangan pakai pewarna. Kalau di atas meja. Ayo ini nanti ditutup dulu. Kita kan lagi kerjakan sama-sama. Nanti ya gambarnya. Bentar, diwarnain dulu biar cantik. Kelompok 6 sudah selesai. Sudah duduk dulu ya, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Aku belum. Yang warnai gantian, ayo siapa yang warnain? Gantian, Resa. Diwarnain biar cantik ya gambarnya. Ini malah mewarnai penggaris, masih nama penggaris nanti ya. Mewarnai gambarnya tuh bareng-bareng. Biar coba selesai kan mewarnai sama-sama. Gambarnya belum selesai. Karena kertasnya cuma 1 ya, jadi susah ya. Udah, nggak apa-apa, biarin aja. Jangan, biarin aja. Zaidan, biar duduk aja, duduklah. Duduk aja, duduklah. Nggak apa-apa. Udah duduklah. Patah lagi nih kaki. Hasilnya nih, Zaidan. Pensilnya siapa nih? Aku nemu juga. Ayo bebas aja mewarnainya. Diwarnai lah biar cantik gambarnya. Ayo, nggak ada pewarna, pinjam kelompok lain. Jangan semuanya, 1 orang aja yang minjem. Waktunya 10 menit lagi ya. Ya. Apa? Ya.
Ha. Akila. Ya. Apanya? Perintahnya apa di sana? Kubistis? Silindris. Jadi satu benda kubistis, satu benda silindris. Dua gambarnya. Iya benar, satu kubistis, satu silindris. Ya kan? Ya. Jadi rapi kan bagaimana caranya? Kan biar lebih bagus lagi kan lebih rapi gambarnya ya kak. Ini siapa ini? Nabil ya. Nabil kok bobo aja sih, kok tiduran aja. Oh nanti mau warnain. Oh iya boleh. Gimana caranya itu biar lurus? Ayo. Gimana ini? Coba aja lihat. Pakai pena, pakai pensil saya, biar nanti kalau salah dihapus enak. Nah, apa-apa lah. Dikit aja kan. Ini saya bantuin. Pakai pengharis kan gambarnya. Caranya diukur. Diukur biar dia sama panjang. Bukan nih. Ini pengharisnya gimana nih? Maaf, bentar ya. Gimana naruhnya? Bentar, sini aja. Nih. Ini ke sini 3 cm kan? Ini 3 cm enggak? Nah, kurang nih 3 cm. Makanya gambarnya mereng-mereng. Ya enggak? Ini semua 3 cm. Iya dong, semuanya 3 cm. Apa semua jelas? Enggak usah, jangan dihapus semuanya. Kotak ini, nah, diambil. Ini tambahin dikit lagi. Warna apa, In? Bebas warnanya. Hijau. Oke. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Tinggal mewarnai, oke. Sudah selesai? Gambarnya sudah juga? Iya. Sudah semuanya? Ya. Sudah. Ya. Yang sudah selesai kita tunggu teman-temannya ya. Kelompok 3 belum, kelompok 4 belum. Kelompok 5 udah belum? Semuanya maju sama-sama. Kalau In, pas warna itu kan di atas kelas 3 In. Ini namanya apa? Kita ambil. Ya. Boleh. Boleh banget. Yo, jangan kebiasaan mengintip-mengintip kerjaan kelompok lain. Selesaikan dulu tugas kelompoknya ya. Sudah, duduk di kursinya. Tolong duduk di kursi. Masuk video loh. Duduk di kursi ya.
Kursimu mana? Oh iya, ini kursinya Bara diambil. Sudah kelompok 5? Kelompok 4 sudah belum? Dikit lagi. Kelompok 3? Dikit lagi juga. Ini udah selesai 1 dan 2. Apa? Jangan. Tangan kanan sayang. Tangan kanan. Ayo, biasa pakai tangan kanan ya. Biar saya terbiasa makan pakai tangan kiri. Ayo kalau di rumah pakai tangan kiri. Udah. Belum, ayo. Ya nggak apa-apa lah. Seadanya dulu aja deh. Za dipanggil Za. Jangan naik kursi Za. Berdiri dulu Za. Apa? Apa itu? Tutup lah. Tinggal kelompok 3 dan 4 lagi ya yang belum ya. 4 sudah. Kita tunggu kelompok 3. Iya. Duduknya yang soleh. Ayo, gimana duduk? Mana duduk? Sampai jam 12. Ayo kembali ke kelompoknya, jangan dirumunin kelompok 3 biar dia konsentrasi. Kursinya mana? Ayo balik ke kursi. Ayo. Nanti bisa lihat hasil karya temennya ketika dipresentasikan ya. Ya. Presentasi. Iya. Bukan presentasi. Nah. Apa? Makanya diwarnain biar jadi bagus. Ayo sambil gambar yang satunya sambil diwarnain. Itu gambar apa? Silinder. Iya. Kalau ini Apa itu? Apa? Iya, aku bisnis silindris. Apa? Ngapa Rashid? Apa? Rashid cari apa? Nggak boleh kayak itu. Ayo, kembali ke kursi. Ayo kelompok 3 segera. Waktunya sudah habis loh. Duduk sayang, duduk. Karena waktunya sudah habis, sudah usah diwarnain ya. Yang lain sudah selesai, waktunya sudah habis. Sudah lewat waktunya, udah lewat 5 menit tuh. Sudah ya? Anak soleh. Yang jawab baru 50%, yang lainnya kemana? Anak soleh. Duduk ya. Loh, duduk yang rapi gimana Nabil? Ya. Baiklah, karena waktu sudah habis, Mama kepada kelompok 3 sudah berhentikan ya. Karena sudah lebih lewat 5 menit juga dari waktu yang kita tentukan. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD dan berdiskusi, sini keranjangnya, bawa sini. Setelah melakukan diskusi,
sekarang Ustazah mau kalian menyajikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama, siapa yang berani kelompoknya? Maju duluan. Ayo kelompok 6. Silakan kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan ya. Ya, di sini aja. Ya. Di sini aja, sini. Satu baris di sini, sayang. Sini. Oke, Ana Saleh. Sembari kelompok 6 mempresentasikan hasilnya, kita yang lain Ya, silakan dimulai kelompok 6. Dengar nggak? Coba yang keras dikit. Salam terus. Kita jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 6. Nomor 1. Yang keras sayang suaranya biar teman-temannya di belakang dengar. Ya, yang pertama. Ya, maknanya yang pertama apa tadi? Ulangi. Percaya adanya Tuhan. Kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa itu? Membina kerukunan antar umat beragama. Betul atau tidak jawaban kelompok 6? Yang lainnya ada yang berbeda jawabannya? Nggak ada? Sama? Coba ulangi kelompok 6 apa jawabannya tadi? Yang maknanya? Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga rela untuk dia. Contohnya adalah membina kerukunan antar umat beragama. Oke, jawabannya betul. Kelompok lain juga dibetulkan jawabannya ya, kalau sama. Kemudian yang kedua apa? Dengar nggak yang di belakang? Yang keras dikit Zaidan suaranya. Setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agama. Ya, yang kedua, setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing. Sama nggak jawabannya? Ada yang berbeda? Nggak ada? Contohnya apa? Menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut. Menjalani perintah agama sesuai ajaran yang Betul atau tidak? Betul tidak ini jawabannya? Sama dengan jawaban kelompok? Sama. Oke, yang ketiga. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus sama atau tidak jawabannya? Betul atau salah? Betul, jawabannya yang ketiga ya. Harus menjaga semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, nomor 2. Baca dulu soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu mengenai sikap-sikap yang terjadi nilai Islam bersama dan tidak menerbitkan nilai Islam. Oke, ada 6 gambar ya di sana. Gambar yang pertama itu mencerminkan nilai setelah pertama atau tidak. Kita dengarkan jawaban kelompok 6. Gambar nomor 1. Karena laki-laki meledek perempuan. Jawabannya bagaimana? Karena tidak membina kerukunan. Coba yang keras, Raisa. Karena tidak membina kerukunan antar sesama. Iya, jawabannya kurang tepat ya untuk kelompok 6. Jawabannya sudah benar tidak, tapi alasannya kurang tepat. Alasannya adalah karena tidak menjaga kerukunan, karena dia mengejek teman perempuan. Itu merupakan bukan contoh nilai sila pertama. Oke, gambar kedua. Gambar kedua tentang apa itu? Sedang bergotong royong membuat membersihkan. Sedang menurunkan pasir. Nah, kira-kira jawabannya apa kalau 6 tadi? Ini gambar nomor 2. Iya, jawabannya iya karena mereka saling membantu. Oke, gambar ketiga. Gambar ketiga tentang apa? Mencuri. Jawabannya?
Tidak, karena mencuri. Yang lain ada jawabannya yang berbeda? Ada yang lebih jelas alasannya? Yang ini kurang jelas alasannya, kurang tepat. Coba kelompok 5. Ulangi yang keras. Ya, mencuri itu bukan termasuk contoh nilai sila pertama karena tidak mencerminkan. Kalau mencuri itu bukan aturan dari Tuhan, itu malah larangan ya kalau mencuri. Sama jawabannya, betul berarti. Gambar nomor 4. Nomor 4 apa gambarnya di sana? Yang lain, kelompok lain? Sedang apa? Yang gambar 4? Sedang kegiatan belajar ya? Jawabannya apa kelompok 6? Ya, karena mereka belajar dengan ya, karena belajar itu merupakan aturan dari Tuhan. Karena kita harus menuntut ilmu dari lahir sampai meninggal. Gambar nomor 5. Gambar apa di sana? Kelompok 1. Nomor 5 itu gambarnya tentang apa? Tentang menanam pohon. Gimana jawabannya kira-kira? Ya, karena dia mencontohkan menjaga kelestarian alam. Yang lain jawabannya ada yang berbeda? Apa Nabila? Kelompok 2? Iya, sama saja berarti. Sama-sama menanam pohon ya. Oke, lanjut gambar nomor 6. Hah? Gambar nomor 6 itu tentang apa ya? Bermain bola. Kok alasannya karena tidak menjaga kelestarian alam? Coba yang lain, ada yang berbeda nggak? Kelompok 4. Apa jawabannya nomor 6? Belum tepat. Kelompok 3, apa jawabannya? Yang gambar 6. Ini juga jauh jawabannya. Kelompok 2. Iya, latihan bola. Salah juga. Kelompok 1. Tidak karena Yang keras. dia tidak menjaga semua yang telah Hah? Ulangi? Tidak karena dia tidak menjaga semua yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, coba kelompok ini. 5, apa jawabannya? Yang gambar 6. Coba Vina, apa jawabannya? Karena bermain bola. Kurang tempat ya. Ya, memang di sana gambarnya itu bermain bola. Kira-kira mencerminkan atau tidak? Benar, jawaban kelompok 1 tidak, tapi alasannya kurang tepat. Karena bermain bola itu bukan aturan dari agama. Itu hanya sekedar hobi ya, atau olahraga. Oke, sampai di sini. Bagaimana? Ada yang sudah betul semua gambar-gambar tersebut? Belum. Oke, untuk selanjutnya kita presentasinya kelompok lain ya. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, silakan duduk. Nah, kelompok berapa? Ayo, kelompok ini satu aja. Kelompok 1 untuk kegiatan 2, silakan maju. Kegiatan 2? Ya, kegiatan 2. Yang di bawah. Belum, sebentar. Pegangin. Kamera dipegang. Nah, ya. Leher pegangin. Pegang. Ya, silakan dimulai. Kita dengarkan dulu ya. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kegiatan 2. Nomor 1, berdasarkan gambar di atas, diskusilah dengan kelompokmu mengenai perbedaan gambar bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebutkan 2 perbedaannya, kemudian tuliskan jawaban kalian ke dalam tabel berikut. Pelan-pelan ya sayang. Salamnya tadi belum kita jawab. Kita jawab dulu salamnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
Nomor 1, berdasarkan gambar di atas, diskusilah dengan kelompokmu mengenai perbedaan gambar bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebutkan 2 perbedaannya, kemudian tuliskan jawaban kalian ke dalam tabel berikut. Ya, ciri-ciri atau perbedaan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa yang 2 dimensi? Yang pertama, memiliki 2 unsur pengukuran yaitu panjang dan lebar. ya, kalau karya 2 dimensi memiliki 2 pengukuran, panjang dan lebar. Kalau yang 3 dimensi Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang lain jawabannya sama? Kelompok lain sama? Nggak ada yang berbeda? Ya, betul. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua? Tidak memiliki ruang. Tidak. Itu yang mana? 2 dimensi. Gambar 2 dimensi tidak memiliki Ruang. Kalau 3 dimensi Menempati ruang. menempati ruang. 2 dimensi tidak menempati ruang. Kalau 3 dimensi menempati ruang, kata kelompok 1. Benar atau tidak? Benar. Oke, benar ya. Nomor 3. Hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Kalau 3 dimensi Bisa dilihat dari segala sudut. bisa dilihat dari segala sudut. Coba Rashid, benar nggak jawaban kelompok 1 tadi? Benar. Apa coba ulangi? Bedanya karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Rashid, tadi kan sudah minta perhati. Ya, Pak, ulangi. Ya, kalau gambar 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu sisi. Kalau 3 dimensi bisa dilihat dari segala sisi. Rashid, lain kali perhatikan ya. Oke, lanjut. Itu ya, sudah betul jawaban kelompok 1. Gambar soal kedua. Gambarlah satu contoh benda bentuk kubistis. Coba diperlihatkan gambarnya. Maju ke depan sini sayang. Biar teman-teman bisa lihat. Iya. Ayo. Nah, coba tunjukkan gambarnya sama teman-teman. Ya, yang mana kubistis, yang mana silindris? Yang kubistis, ini silindris. Yang sebelah kanan kubistis, sebelah kiri silindris. Betul atau tidak gambarnya teman-teman? Betul atau tidak? Coba jangan digoyang-goyang saya, nanti temennya nggak bisa lihat. Yang pertama bentuknya kotak ya, betul. Yang kedua gambarnya gimana nih? Lingkaran. Kalau lingkaran termasuk silindris atau tidak? Termasuk 3 dimensi atau tidak? Kalau lingkaran? Tidak. Berarti jawabannya salah. Gak apa-apa ya. Nanti kita kasih yang teman-teman lain juga. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh duduk. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 4 ya. Silakan maju kelompok 4. Maju di depan sini aja, nggak usah jauh tuh. Oke, udah. Anak soleh. Siap. Mari kita simak hasil diskusi kelompok 4. Ya, perhatikan. Silakan dimulai. Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nomor 1. Ya. 1. Diskusikan dengan kelompokmu tentang makna sila pertama dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikanlah, kemudian tulislah ke dalam tabel di bawah ini. Ya. Maknanya, percaya adanya Tuhan. Makna yang pertama, percaya adanya Tuhan. Terus contohnya? Membina kerukunan hidup antar umat beragama. Membina kerukunan antar umat beragama. Betul atau tidak? Betul. Nomor 2. Setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Contohnya? Menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Ya, apa tadi? Ulangi. Menjalani perintah perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Betul atau salah? Betul. Tuh, yang ketiga. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Betul atau tidak? Betul. Tuh, contohnya apa? Menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Ya, menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Terus, soal nomor 2.
Ada sebuah gambar termasuk sila mencerminkan sila pertama atau tidak? Gambar yang pertama. Jawabannya apa? Gambar pertama itu seorang anak laki-laki mengejek anak perempuan. Tidak, jawabannya tidak. Alasannya karena mengejek teman perempuannya. Ya, karena dia mengejek teman perempuan dan tidak mencontohkan nilai sila pertama. Gambar kedua. Iya, alasannya karena orang itu saling membantu. Karena saling membantu. Gambar ketiga. Tidak, alasannya orang itu mencuri barang yang bukan miliknya. Habis ngantuk? Ya. Dengarkan dulu ya. Ulangi sayang, nomor 3 apa tadi? Tidak, alasannya orang itu mencuri barang yang bukan miliknya. Ya, mencuri itu tidak mencerminkan nilai pertama ya, karena dia mengambil barang yang bukan menjadi haknya. Nomor 4? Iya. Apa? Iya. Ya, karena Alasannya lucu, mereka kah? alasannya mereka giat belajar. Ya, karena giat belajar itu merupakan salah satu bentuk kita taat kepada aturan agama. Yang kelima. Iya, alasannya mereka karena dia menanam pohon untuk menjaga kelestarian alam. Ya, menanam pohon itu salah satu bentuk menjaga kelestarian alam. Karena alam sudah diberikan kepada kita manusia wajib menjaga. Lanjut yang gambar ke-6. Tidak, alasannya karena bukan mencerminkan contoh Pancasila sila ke-1. Ya, bermain bola itu tidak mencerminkan nilai sila pertama Pancasila. Oke, cukup ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok berikutnya. Ayo, kelompok 3. Maju ke depan sini aja, masuk ke belakang. Hop, biar nampak. Anak soleh, mari kita dengarkan hasil diskusi kelompok 3. Silakan dimulai. Assalamualaikum, kami dari kelompok. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Suaranya yang keras dikit. Langsung makna. Ya. Oh, yang salah, yang kegiatan kedua saya. Kegiatan kedua. 1. Berdasarkan gambar di atas, diskusilah dengan kelompokmu mengenai perbedaan gambar bentuk 2 dimensi dan 3 Dengar nggak dimensi. kawan-kawan di belakang? Tidak, suaranya yang keras ya saya. 1. Berdasarkan gambar di atas, diskusilah dengan kelompokmu mengenai perbedaan gambar bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebutkan 2 perbedaan, kemudian tuliskan jawaban kalian ke dalam tabel berikut. Ya, kita dengarkan dulu ya, jangan Ciri-ciri gambar 2 dimensi. 1. Memiliki 2 unsur pengukuran yaitu panjang dan lebar. Stop. Jawaban kelompok 3 yang pertama, ciri-ciri 2 dimensi mempunyai 2 unsur pengukuran. Apa tadi? Panjang dan lebar. Benar atau salah? Benar. Lanjutkan. 2. Tidak memiliki ruang. 2. Tidak memiliki ruang. Benda 2 dimensi apakah benar tidak memiliki ruang? Benar. Lanjutkan. 3. Hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Ya, hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Benar atau tidak? Benar. Ya, ciri-ciri 2 dimensi ada 3 tadi ya. Yang pertama, memiliki 2 pengukuran yaitu panjang dan lebar. Kedua, tidak memiliki ruang. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Nah, ciri-ciri yang 3 dimensi apa? 1. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Benar atau tidak? Benar? Benar. Yang lain mana suaranya? Ngantuk ya? Benar. Kemudian yang kedua, Menempati ruang. menempati ruang. Benar atau tidak? Benar. Benar. Yang ketiga, Bisa dilihat dari segala sudut. bisa dilihat dari segala sudut. Betul atau tidak? Betul. Oke. Yang berikutnya. Betul semua ya jawabannya. Silakan. Untuk yang berikutnya. Ya, yang gambar. Perintah yang kedua tadi menggambar bentuk kubistis dan silindris. Kita perhatikan hasil kerja kelompok. Coba diperlihatkan gambarnya. Maju sedikit biar nampak.
Ya. Coba perhatikan gambar kelompok 3. Yang pertama kubistis katanya. Yang kedua silindris. Berarti yang pertama benar atau tidak kubistis? Benar. Yang kedua? Salah. Benar atau tidak? Salah. Betul. Karena dia bentuknya bulat. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum. Nggak ditutup dulu. Oke, silakan. Terakhir kelompok 2 belum ya? Ayo kelompok 2 maju. Oh, kelompok ini juga belum. Assalamualaikum. Anak salah. Supaya terdengar suaranya yang kencang. Yang lainnya memperhatikan ya. Ayo. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Diskusikanlah dengan kelompokmu tentang makna sila pertama dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengar nggak di belakang suaranya? Yang kencang sedikit sayang suaranya. Diskusikanlah, kemudian tulislah ke dalam tabel di bawah ini. Maknanya 1. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Membina kerukunan hidup antar umat beragama. Cukup nomor 1 katanya percaya adanya Tuhan. Kemudian contohnya membina kerukunan antar umat beragama. Betul atau tidak? Jawabannya Rizky. Agak turun. Betul atau tidak? Betul. Lanjut yang kedua. 2. Setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Ya, setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing. Maka contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita harus menaati aturan agama masing-masing. Nomor 3. 3. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Ya, yang ketiga menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita dengan menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, cukup. Silakan dulu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir. Maju kelompok 5. Kegiatan 2 ya. Hafiz ngantuk. Cuci muka dulu Hafiz. Maju sini sayang. Maju sini. Oke. Ya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengar suaranya tidak? Coba yang keras sedikit suaranya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, boleh. Berdasarkan gambar di atas, diskusilah dengan kelompokmu mengenai perbedaan gambar bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebutkan 2 perbedaannya, kemudian tuliskan jawabannya kalian ke tabel berikut. Ciri-ciri gambar 2 dimensi. 1. Memiliki 2 unsur pengukur yaitu panjang dan lebar. 2. Tidak memiliki ruang. 1. Hanya memiliki 2 ukuran panjang dan lebar. Kemudian yang kedua tidak memiliki ruang. Yang ketiga hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Nah, betul atau tidak? Salah. Salah atau betul? Betul. Kemudian yang 3 dimensi apa ciri-cirinya? Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Betul? Betul. Yang kedua? Menempati ruang. Menempati ruang. Yang ketiga? Bisa dilihat dari segala sudut. Bisa dilihat dari segala sudut. Ya, betul ya jawabannya. Kemudian yang kedua, gambarnya sudah
bentuk silindris dan kubis kah atau belum? Kita lihat gambar kelompok 5. Coba diperlihatkan. Nah, perhatikan. Dia menggambar gedung dan bola. Perhatikan gedungnya nih, kubistis kata mereka. Betul atau tidak? Betul, kubistis. Yang kedua gambar bola. Kelereng apa bola? Kelereng. Betul atau tidak? Silindris? Betul atau tidak? Betul. Ya, jawabannya sudah baik kelompok 5. Kita tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk. Oke, sudah berakhir ya kegiatan penyajian hasil diskusi. Ana Soleh. Nah, setelah mau kalian mengumpulkan LKPD-nya tiap kelompok dikumpulkan. Ana Soleh. Sudah ngantuk ya? Sudah lapar? Ya. Oke, biar lebih semangat lagi. Masih ingat tepuk beat 1? Beat 2? Beat 3? Ayo, kita ambil posisinya. Ana Soleh. Konsentrasi. Ayo Zedan segera. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Masih belum kompak. Beat 1. Beat 1. Beat 1. Beat 2. Oke. Kita harus semangat ya. Karena masih ada kegiatan satu lagi. Nah, sebelum kegiatan selanjutnya, kita simpulkan bersama-sama dulu ya. Tadi hasil diskusi. Makna sila pertama itu ada 4. Yang pertama, percaya adanya Tuhan. Kedua, bahwa kita berhak memeluk agamanya masing-masing. Ketiga, menjalankan aturan. Ya, menjalankan aturan agamanya masing-masing. Yang keempat, menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian, gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Gambar 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Kalau 3 dimensi bisa dilihat dari segala sudut. Gambar 2 dimensi, Ayin. Coba Ayin. Gambar 2 dimensi memiliki ruang atau tidak? Tidak. Kalau 3 dimensi? Punya. Kalau Nabil, 2 dimensi pengukurannya hanya 2. Apa saja? Panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi ada 3. Apa aja? Panjang dan tinggi. Oke, 100. Nah, Ustazah mau tahu kalian paham atau tidak dengan apa yang kalian pelajari hari ini. Ustazah mau memberikan soal evaluasi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Tulis namanya. Ini Ustazah. Tulis namanya, tulis tanggal dan harinya. Satu lagi. Bagian kawan. Ya. Waktunya 10 menit ya. Nggak apa-apa. 10 menit silakan ditulis namanya, tulis hari dan tanggal, lalu baca soalnya baik-baik, teliti, hati-hati.
Baca soalnya baik-baik ya. Jangan buru-buru. Hati-hati ngerjakannya, teliti. Ya. Ya, ABC-nya aja. Nggak usah. Yang nomor 2 tulis poinnya saja ya. Poinnya saja. A, B, C, atau D. Ya. Ya. Apa? Ya. Sudah selesai? Nomor 4. Tulis saja. Ya. Ayo 4 menit lagi ya. 3 menit lagi, maaf. Tiga menit lagi.
Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Yang lainnya waktunya 1 menit lagi. Nanti dulu. Belum. Gambar. Oke, sudah habis waktunya. Silakan dikumpulkan. Selesai, tidak selesai? Dikumpulkan. Tangan kanan. Boleh dirapikan alat tulisnya ya. Dirapikan dulu. Belum nanti. Sayang. Belum. Satu. Dua. Anak soleh. Ya, kembali ke kursinya masing-masing. Kembali ke kursi masing-masing. Oke, dengan kalian selesai mengerjakan soal evaluasi, maka berakhir juga kegiatan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berpartisipasi ya dengan aktif dengan kegiatan belajar hari ini. Nah, sebelum saya tutup, kita simpulkan dulu. Pelajaran kita hari ini ada 2 yang kita pelajari tentang makna sila pertama, Pancasila, dan gambar 3 dimensi. Makna sila pertama Pancasila tadi apa? Apa? Ulangi. Taat beribadah, toleransi, menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kita. Satu lagi, percaya akan adanya tuh. Terus karya 3 dimensi itu adalah benda yang bisa dilihat dari sudut manapun, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke, nah supaya lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu lagu Ikan Pais. Sudah hafal? Yuk kita nyanyi sama-sama. Ikan pais kelakuannya ya, dibungkus dalam rapi-rapi di tali masya. Ikan pais kelak rasanya dimakan basi putih panen ke jaring rasanya makan sebungkus sama nasi sepiring sudah habis. Makan keripik sambalnya penuh sambal lagi habis serabu. Oke, terima kasih karena sudah azan. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Ayo, Tisam, tutup doanya dulu hari ini. Kayak tadi. Kita tutup kegiatan. Udah. Baik, karena sudah azan, jadi saya tutup juga ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Aulat.